Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan burung-burung ababil yang membawa batu-batu kerikil. Wah, mengerikan sekali ya. Halo adik-adik dan sahabat Erlangga semuanya. Wow, udah kenal belum sama kakak yang ini? Aku adalah Kak Yani. Kali ini Kak Yani ingin bercerita tentang kisah seorang nabi. Ada yang tahu nggak ya kisah tentang apa? Nah, kali ini Kak Yani mau bercerita tentang kisah kelahiran manusia agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah ada yang pernah dengar? Kalau belum, sekarang kalian simak ya ceritanya. Ada yang tahu nggak Maulid itu apa? Jadi Ahmad, ayahanda, bunda dan adiknya berlibur ke rumah Nenek Fatimah. Selain ingin kangen-kangenan, Ahmad bertanya kepada nenek. Nenek, di sekolah Ahmad akan diadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahmad diminta pidato nanti. Maulid Nabi itu apa ya, Nek? Wah, Maulid Nabi itu adalah perayaan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cucuku. Apa yang dirayakan setiap tahunnya, Nek? Tanya Ahmad penasaran. Bukan diharuskan, tetapi boleh-boleh saja dilakukan demi menyiarkan dakwah Islam. Juga agar kita selalu mengingat teladan akhlak dan perjuangan beliau membela Islam. Nenek Fatimah pun mulai bercerita seputar Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Nabi dilahirkan, bangsa Arab di Mekah terkenal dengan bangsa jahiliyah. Jahiliyah adalah kata bahasa Arab yang artinya bodoh. Mereka suka mencuri, mabuk-mabukan, menyembah berhala, dan melakukan perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Ada peperangan yang bahkan berlangsung 40 tahun. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, berbagai peristiwa terjadi sangat luar biasa. Api abadi yang menjadi persembahan tiba-tiba padam. Boom. Bintang-bintang di langit memedarkan cahaya yang sangat terang. Wah, lihat, ada banyak keajaiban yang sedang terjadi. Seolah-olah menyambut kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika ada pasukan gajah. Besar, banyak sekali. Dia dipimpin oleh pimpinan Abraha. Mereka menyerang Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan burung-burung ababil yang membawa batu-batu kerikil. Wah, mengerikan sekali ya. Nah, adik-adik, Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Di tahun yang sama ketika pasukan bergajah menyerang Mekah, atau bertepatan dengan 20 April 570
Masehi. Ibunda Nabi Siti Aminah segera meminta pelayannya agar memberitahu kabar tersebut kepada seluruh negeri. Wah, Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad, senang mendengarkan berita itu. Akhirnya dipilihlah nama Muhammad. Adik-adik tahu artinya? Artinya adalah yang selalu terpuji. Tapi tidak seperti anak-anak kebanyakan. Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan yatim. Ayahanda Nabi, Abdullah bin Abdul Muthalib, telah wafat 2 bulan sebelum beliau dilahirkan. Abdullah adalah anak bungsu dari 10 bersaudara. Dia terkenal jujur dan tidak pernah menyakiti siapapun. Sesuai dengan kebiasaan warga Arab, Nabi Muhammad diasuh dan disusui oleh ibu angkat. Beliau diasuh oleh Ibu Halimah, perempuan asal Bani Syam yang tinggal di gurun pasir. Lihat, wah, di sana ada kebun-kebun tandus lalu menghijau kembali. Ternak kambing dan unta yang kurus menjadi gemuk dan sehat. Halimah dan suaminya meyakini bahwa hal tersebut merupakan berkah karena mengasuh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diasuh 3 tahun oleh Halimah. Setelah itu, Ibunda Siti Aminah mulai mengasuhnya sendiri. Ketika berusia 6 tahun, Ibunda mengajak Nabi Muhammad SAW mengunjungi pamannya di Madinah. Wah, dia berjalan menggunakan onta. La, 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 la. Madinah berhawa sejuk. Banyak pohon-pohon dan oase di mana-mana. Nabi Muhammad SAW kecil begitu menikmati perjalanan. Begitu pula selama tinggal di sana. Sebulan kemudian, Ibu Aminah mengajaknya kembali ke Mekah. Dalam perjalanan pulang, Ibunda Siti Aminah jatuh sakit. Nyawa beliau tidak tertolong. Nabi Muhammad SAW menjadi yatim piatu. Sepeninggal Ibunda Siti Aminah, Nabi Muhammad SAW diadopsi oleh sang kakek yang bernama Abdul Muthalib. Kakek beliau sangat menyayanginya. Ia meyakini bahwa Nabi Muhammad akan menjadi tokoh besar. Namun 2 tahun kemudian kakeknya meninggal. Lalu Nabi Muhammad dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Dari pamannya itu, Nabi Muhammad belajar mengembala domba. Sehingga beliau terbiasa dengan menggiring, menghitung. Sehingga domba-domba itu pulang ke kandangnya dengan lengkap. Sikap teliti, jujur, dan amanah mulai tertanam di diri beliau. Semasa kecil, Nabi Muhammad senang bermain dengan anak-anak. Akhirnya, pada usia yang sangat muda, beliau meyakini akan adanya Tuhan. Padahal masyarakat Mekah adalah penyembah patung. Nabi Muhammad SAW tumbuh menjadi remaja dalam perlindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Beliau sama sekali bersih dari kebiasaan buruk masyarakat jahiliyah. Beliau dikenal sebagai seorang yang paling jujur, pemalu, dapat dipercaya, dan jauh dari kata-kata kotor. Beliau juga dikenal sebagai seorang yang pemberani. Beliau mendapat gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Adik-adik, Nabi Muhammad pandai sekali bergaul. Beliau tidak suka milih-milih teman. Beliau berteman dengan siapa saja. Siapa saja yang datang, beliau akan menaruh hormat kepadanya. Beliau juga suka menolong dalam kebaikan dan juga takwa. Nabi Muhammad SAW menikah dengan seorang saudagar kaya. Ia bernama Siti Hadijah. Siti Hadijah menyukai kepribadian Nabi Muhammad SAW. Budi pekertinya yang baik, pikirannya yang cerdas, itulah yang disukai oleh Siti Hadijah. Menginjak usia 40, Nabi Muhammad semakin jemu dan juga bosan dengan kesesatan dari warga Mekah. Beliau pun kemudian lebih senang menyendiri di Gua Hiro. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada tanggal 17 Ramadan tahun 41 dari kelahirannya, Nabi Muhammad SAW didatangi malaikat Jibril alaihissalam. Ketika itulah wahyu pertama muncul. 5 ayat paling awal dari surat Al-Alaq. Resmilah beliau menjadi Rasul atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak kebenaran dan menebar kasih sayang kepada seluruh alam negeri itu. Nah, itu kisah yang disampaikan nenek kepada Ahmad. Hingga akhirnya keesokan harinya Ahmad berpidato di depan kelasnya. Ahmad menyampaikan pidato itu di depan teman-temannya dengan penuh semangat. Selain bekal ilmu bacaan sejarah Islam, dia juga menceritakan kembali apa yang dikatakan nenek olehnya. Semoga kita bisa meneladani perilaku dari Nabi Muhammad SAW. Demikian cerita dari Kayani. Sampai ketemu di cerita lainnya ya. Dah.